Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi super tipis sebesar 0,08%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,23 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every video. Dan sekarang kita masuk ke chartnya. Seperti yang kita bisa di sini, kemarin BTC basically hanya nge-week panjang saja ya. Tapi weeknya lumayan serem sih, sampai ke angka 94.251 ya. Tapi seperti yang kita bisa lihat, dia kembali meningkat lagi di subuhnya ya. Ya sebenarnya nggak ada subuh sih, udah mulai dari menuju ke subuh ya, menuju ke jam 12. Dari jam 11 ke 12 udah mulai naik, dan akhirnya jam 7-nya daily close-nya tetap di angka yang nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan open-nya. Jadi dia close di angka 95.521 gitu ya. Nah, sekarang kan sudah masuk ke weekend nih. Nah, biasa kalau weekend kecenderungannya ya, bukan selalu, kecenderungannya lebih flat. Bisa ada pergerakan ya. Ya, contohnya di sini ada pergerakan bisa ya, tetapi nggak terlalu ekstrim biasanya. Nah, jadi ya kita lihat semoga hari Senin nanti daily close-nya masih tetap di atas dari 93.652. Karena kalau itu terjadi artinya BTC secara weekly-nya berhasil mereklaim 91.800 dan 93.600 setelah ya basically jebol dari November ya. Terakhir kan ketahan di sini nih ya, di November pertengahan lah ya, atau November awalnya ke pertengahan ya. Nah, dia katakan di sini minggu depannya jebol. Nah, setelah dari tanggal 17 November sampai ke 5 Januari masih gagal terus untuk mereklaim 91.800 dan 93.600. Nah, jadi kalau dua-duanya ini bisa ke-reclaim, potensi kita untuk lanjut dan kena kena BSB atau MA50 weekly semakin besar begitu ya. Dan ya apalagi kalau kita sudah masuk ke weekend, in general, nggak selalu ya, in general weekend lebih a lot less secara volumenya ya. Nah, maka dari itu ya potensinya kita cukup besar untuk bisa bertahan di atas 93.600 dan seterusnya. Selain itu juga sesuai dengan yang kita bahas kemarin nih, literally kita bahas specifically mengenai death cross ya. Nah, besok ya, bukan besok tapi 2 hari lagi kita akan ganti minggu, dan saat kita ganti minggu ya potensinya at least dari trajektori yang kita lihat ya, sangat besar kemungkinannya untuk death cross. Nah, kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya, 2 cycle sebelumnya itu setelah terjadi death cross ya, atau dekat-dekat death cross itu mereka rally. Gitu. Dan dekat-dekat dari death cross ini juga kita retest untuk membuat lower high. Ya, terjadi di 2022 dan juga terjadi di 2018 gitu. Ya, di sini nih death cross ya. Nah, jadi ya kita lihatlah apakah akan terjadi pengulangan lagi, seperti ya jangan ngomong ulang lah, soalnya kalau ngulangan sama persis ya, nggak, apakah akan terjadi irama yang sama lagi seperti di 2018 dan 2022. Ya kalau gue sih nggak mau ngomong pasti ya, karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini, kita cuma ngomong pattern yang menarik aja, statistik yang menarik di sini ya. Nah, sisanya faktanya seperti apa nanti kejadiannya ya biarkan cuma Tuhan yang tahu gitu ya. Kalau gue sih nggak mau so tahu dengan hal-hal yang bukan dikontrol gue, begitu ya. Kalau misalkan yang gue cuma berani ngomong tuh apa? Nanti siang makan. Kenapa? Sudah ada plannya, begitu, sudah ada beli makanannya dan seterusnya. Nah itu oke, kita ngomong ya. Nanti gue akan makan di jam sekian. Tapi kalau misalkan lu nggak kontrol semuanya, lu nggak bisa ngomong, ya nanti tanggal sekian BTC akan seperti ini. Waduh, gegabah itu namanya. Berapa banyak orang yang bilang BTC akan begini, BTC akan begitu, dilakuin nggak? Nggak kan? Nah, makanya gue sering bilang BTC itu kerasanya ya, BTC itu kayak mantan paling kejam. Kenapa kayak mantan paling kejam? Karena lu ngomong A, dia ngelakuin Z, ya kan? Dikelakuin aja kebalikannya. Jadi ya udah, kalau menurut gue, ya lu treat BTC itu kayak mantan lo yang paling kejam ya, jangan cuma mantan yang biasa, jangan mantan terindah, awas lo ya, mantan paling kejam. Jadi lu treatnya ya lu mantan paling kejam kan gitu, yang lu bilang A dia lakuin Z, lu bilang Z dia lakuin A, itu kan kebalikannya aja. Nah, jadi jangan lu suruh-suruh dia, lu observasi aja dia, lu analisa dia mau ngapain gitu, jangan lu suruh-suruh ya gitu ya. Nah, sekarang selain dari itu juga mungkin kita akan lihat di Ethereum. Untuk Ethereum ya nggak beda jauh ya. Cuma bedanya mungkin kalau Ethereum tuh dia mulai menjadikan 3.320 sebagai resisten. Nah, berarti kita ada setup futures nih. Kalau untuk BTC masih belum ada setup juga. Karena lu bisa lihat ya
BTC itu cuma minus 0,06%. Jadi nyaris ngedoji lah. Sementara kalau ETH dia koreksi 0,7, lebih gede begitu ya. Jadi untuk BTCD overall masih tetap turun ya. Oke, jadi untuk ETH ya nantilah kita ada setupnya, kita bahas di belakang. Ya, tapi sekali lagi untuk secara struktur both BTC dan ETH masih bagus ya. Dua-duanya masih punya struktur yang bullish, membuat high, higher low, higher high ya, higher low, higher high. Nah, selama minimum ini masih bertahan, itu masih sangat bagus gitu ya. Saat minimum ETH nggak tembus 3.077, kalau untuk BTC selama BTC tidak tembus 90.200 itu secara struktur masih sangat bagus sekali begitu ya. Oke, gitu aja. Selanjutnya kita lihat liquidations. Bang, ini kan nge-wick kayak begini, emang pada banyak yang ke-liquid? Jawabannya apa? Yes, cuma nge-wick begini aja karena liquid. Lihat, dalam 24 jam terakhir 158, lebih mending ya. Karena kemarin kan 200-an, paling ekstrimnya sempat 600. Ini cuma 158 juta, tapi tetap kalikan 16.900 lah. Gede kan ya. Nah, jadi masih banyak yang kena liquid dan ngakaknya apa paling besar di BTC. Aduh, cuma nge-wick loh. Serius, cuma nge-wick. Nih dari wick tertinggi sama wick terendah tuh cuma minus 1,5%. 1,5% memakan korban sebesar 42 juta USD. Dan yang paling ngakaknya ada 4 juta yang ke-liquid gara-gara nge-short, padahal kemarin BTC ngedrop ke bawah. Nah, itulah seremnya orang-orang di kripto. Orang-orang di kripto tuh mikirin cuannya doang, kagak mikirin potensi loss-nya. Gitu. Makanya kita kan udah sering kali ngulang-ngulang nih ya. Kita udah ngulang berkali-kali untuk mengingatkan ya, at the end of the day, kalau lu cuma mikirin profit di market, malah kebalikannya. Yang kejadian malah lu rugi lagi karena lu tidak mikirin resiko begitu ya. Totalnya kalau dalam 24 jam terakhir kan 158 juta ya. 72%-nya adalah posisi long. Berarti ya kemarin long squeeze. Walaupun dengan catatan long squeeze-nya hanya weak ya. Mostly hanya weak. Ya nggak semua sih, ada juga yang ada body. Tapi in general long squeeze. Begitu, walaupun hanya weak. Jadi walaupun ada drop ke bawah, tetapi para bull sepertinya in general ya, at least yang dari kita lihat sekarang, dari daily close kemarin deh, masih in control. Karena kalau bisa lihat beberapa alts malah hijau. Ya, bukan cuma berhasil bertahan, tapi beberapa alts tuh malah hijau. Gitu. Ya, ini kayak BNB. XRP ya mirip-mirip kayak ETH lah ya, dan seterusnya gitu. Ya udah sih, gitu aja untuk si liquidation. Nah, gue harap untuk liquidation ini sekali lagi buat lo yang masih kena liquid kemarin ya, udah jelas lo over leverage. Nggak bisa ceritanya BTC cuma gerak 1,5% dari week ke atas dari week paling atas sampai ke week paling bawah, dan lo kena liquid itu bukan gara-gara lu gagal, itu gagal menjaga resiko, udah pasti. Itu udah pasti. Kenapa? Karena nggak mungkin. Ini tuh bukan lu kena stop loss, ini adalah likuidasi. Kalau lu market bergerak cuma sebegitu dan kena liquid, itu waktunya introspeksi diri. Ini ada yang salah. Ada yang luar biasa salah. Gitu. Ya. Sip. Sekarang kita masuk ke economic calendar. Untuk economic calendar ya otomatis hari ini nggak ada apa-apa ya, karena kita sudah masuk ke hari Sabtu. Nanti besok Minggu kita akan bahas apa saja untuk minggu depan. Gitu ya. Next, kita masuk lagi ke DXY. Untuk DXY kondisinya ya sayangnya tetap kuat kemarin ya. Ya, padahal awalnya udah sedikit happy nih, turun, tapi naik lagi ya. Ya kita lihat lah, ada kemungkinan kalau seperti ini ada potensi dia bisa naik lagi sih. Ya, apalagi sudah menjadikan 99.200-an sebagai support ya. Ini kan tadinya resisten nih. Retest, 4 kali di retest. Ya, sekarang ke reclaim dan jadi support. Wah, ada potensi bisa lanjut lagi naik gitu. Which is not too good untuk risk on asset. I'm just gonna say it. Ya, karena in general DXY yang menguat ya, itu nggak bagus untuk risk on asset seperti kripto, indeks US, saham-saham US nggak terlalu bagus, gitu ya. Ya tapi kita lihat ya. Semoga aja andaikan sampai retest ke sini, ya udah moga-moga ke reject dan mulai reversal lagi. Itu harapannya, gitu. Ya karena kita butuh DXY yang melemah in general untuk kripto bisa naik, begitu ya. Ya soalnya gini, kalau sampai ini begini terus memperlambat momentum BTC, aduh, lama juga nih lower high-nya. Semakin lower high-nya ditunda, semakin turun BSB, semakin turun EMA 50 weekly.
Begitu. Jadi potensi kita untuk tutup posisinya makin ke bawah, makin kecil. Mirip kayak gini deh. Ini kasus ekstrimnya ya. Cycle pertama kan kita tetap ada TP kan? Bukan TP, kita tetap ada lower high kan? Tetapi permasalahannya lower high-nya di cycle pertama itu lama. Karena lama tertunda-tunda, jadi ya lu bisa lihat, lu tutup posisinya jauh dari posisi awal BSB dan MA50. Awalnya tuh di sini ya, berarti di angka 556 dan BSB itu di sekitar 552 sampai 558. Nah, ini kelamaan nggak nggak retest lower high, nunggu lama, tunggu turun dulu, akhirnya kita tutup posisinya di sekitar 456 sampai 434. Tetap lower high ya, karena belum pernah sekalipun bear market nggak ada lower high, tetapi bisa ketunda. Makin ditunda, makin kita tutup posisinya makin tidak menguntungkan. Begitu. Ya. Ya udah, jadi semoga mendukung semua, semoga death cross-nya membantu, semoga juga DXY-nya melemah dan seterusnya. Begitu, biar kita bisa diberikan kesempatan untuk tutup posisi di sini ya. Nah, BTCD, untuk BTCD kita bisa di sini kemarin kemarin sih oke ya. Kemarin masih tetap BTCD masih tetap naik ya walaupun tipis. Hari ini mulai koreksi ya. Ya kita lihat apakah akan tetap lanjut naik ke atas BTCD atau mulai ada corrective movement dari BTCD. Walaupun ada pun ya menurut gua gini, kita kan sudah masuk ke dalam bear market ya. Buat yang masih nanya, lu apa sih intinya? Bearish, bullish. Oh gue jelas, gue udah ngomong. Kita main scenario kita tuh kita udah masuk ke bear market. Kita udah ngomong sampai berbusa kok ini ya. Ya kalau lu nggak bisa nangkap bahasa simpel seperti ini ya bukan salah gua. Begitu, kita udah ngomong nggak pakai bahasa Arab kok, nggak pakai bahasa isyarat kok ya. Kita sudah sangat jelas ya apa yang menjadi bear market sama enggak. Dua kategori. Yang pertama secara teori cycle kita sudah 2026 ya. Coba deh lu kurangin 4 tahun terus dari 2026. Kurang 4 tahun 2022. 2022 bear market enggak? Bear market. 2022 kurangin 4 tahun lagi ya. Bear market enggak? 2018. Bear market. 2018 kurangin 4 tahun lagi ya. Kurangin 4 coba berapa? 8 kurang 4 sama dengan 4 lagi ya. Berarti berapa? 2014. Bear enggak? Bear. Gitu. Jadi secara teori cycle ya kita sudah masuk ke tahun yang memang harusnya bear market. Begitu. Atau jangan ngomong harusnya lah. Yang secara statistically speaking adalah bear market. Ya. Yang kedua, konfirmasi yang 100% juga. Jadi nggak cuma sekali ya, 100%-nya nggak cuma sekali, 2 kali ya. Saat kita sudah multiple weekly closes di bawah daripada MA50, pernah nggak selamat lagi setelah post halving year? Ya, nggak pernah kan? Ini sepaket biasanya ya. Udah di memang tahun bear market dan jebol juga dari MA50. Lihat, pernah selamat nggak udahnya? Ini 2022 ya, kita absen. 2018 ya, enggak kan? Naik ke atas berhasil membuat new all time high lagi? Enggak. Cycle pertama berhasil? Enggak. Ya udah, kita ambil 2 statistik kuat yang menunjukkan bahwa kita sudah bear market begitu. Ya. Tapi gue bukan ngomong pasti tidak akan terjadi pemecahan struktur, ini mungkin aja at some point, tapi ya anggap kayak begini deh. Ini dokter ngelihat ada pasien misalkan. Ada pasien ya. Dia nggak baca chartnya, nggak baca apanya ya. Dia ngomong, ini mati lah. Saya deklarasi mati. Padahal masih nafas, masih bisa ngomong. Gimana? Menurut lu konyol nggak? Ya pastilah manusia at some point akan mati. Nah, konyol sekali kan? Kalau dengan berpikir seperti itu. Ya makanya kenapa banyak orang gagal lagi di market, karena kasarnya menebak kapan akan mati. Manusia semua akan mati. At some point juga statistik ini mungkin akan pecah, ya. Tetapi permasalahannya, selama dia masih hidup, selama statistiknya belum pecah, lu jangan deklarasi mati. Begitu. Nah itu yang gua nggak suka dari cycle ke cycle. Dan isinya orang yang nebak seperti itu bukan orang-orang bodoh loh, nggak loh. Lu di cycle sebelumnya di 2021 ada namanya si Suzu, ya. Suzu itu orang Apex kalau nggak salah ya. Dia bilang 4-year cycle tuh udah mati. Enggak, kita bakal super cycle, kita akan lanjut terus. Alasannya jauh lebih masuk otak. Makanya kenapa di 2021 tuh gua menyisakan lebih besar BTC-nya. Gua tuh belasan persen gua sisain. Biasanya gua sisain BTC tuh sedikit sekali. Ya, di bawah 10, kecil paling 5%, 3% gitu. Sisain dikit aja. Nah, tetapi di cycle kemarin 2021 gua sisain lebih gede, belasan persen. Berapa gua lupa tepatnya. Gua sempet kayaknya pokoknya belasan persen lah ya, tapi nggak sampai 15, belasan berapa gitu, gue lupa spesifiknya ya. Ya tapi apa, nggak kejadian juga kan begitu. Alasannya bagus loh, alasannya kita itu lagi
QE gede-gedean. Interest rate juga nggak ada rencana buat diturunin. Jadi waktu si Suzu ngomong di 2021, ini apalagi lagi sini lagi mantul di BSB. Wah, TA-nya bagus, fundamentalnya bagus. Dia tanya alasannya apa? Ya si Suzu dan banyak lagi yang lain lah. Ya banyak lagi analis-analis lain bilang, alasannya apa kita masuk bear market? Ya nggak bisa. Ini adalah the death of 4-year cycle. Wah, jauh lebih meyakinkan di 2021. Apa yang terjadi? Enggak tuh, tetap turun. Tetap turun. Akhirnya apa diputuskan? QT, udah. Muntah darah. Begitu. Itu di 2021. Sekarang kondisi geopolitik seperti apa? US baru ngeinvasi Venezuela, presidennya dia culik ya. Sekarang mau invasi Greenland, Iran lagi mau kudeta, lagi at least at the brink of kudeta ya. Dan banyak lagi. Wow, really? Gitu. Lu mau bilang ini lebih meyakinkan daripada ini? Kalau menurut gua enggak sih. Itu hoping aja. Lu hanya berharap. Nah, masanya menurut gua investasi itu nggak bisa dari berharap. Gitu. Kalau gua aja bisa terbuka dengan potensi at some point ini bisa pecah, statistik yang sangat rapi ini bisa pecah at some point. Nah, lu juga harus terbuka bahwa ada kemungkinan ya, this time is not different. Itu hati-hati, sangat berbahaya sekali loh. Orang-orang yang menyatakan this time will be different. Ya, kali ini beda, Bos. Wah, ya. Apalagi kalau ada bosnya ya. Banyaknya apa? Salah. Ya, karena market tuh nggak tahu kenapa sukanya tuh bukan mengulang lah, suka tuh berirama sama sebelum-sebelumnya. Nggak benar-benar random market tuh. Kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau gua yang udah kasih data 100% kali 2 ya, bukan cuma satu, MA50 dan juga memang teori cycle, ya kalau gua aja bisa terbuka dengan oke, at some point ini akan pecah. Nah, lu juga menurut gua ya lebih bijaknya buat lu para extended cycle nih, orang-orang yang sangat yakin akan extended, lu juga harus terbuka dengan potensi bahwa it's gonna be the same seperti sebelum-sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Biar lu di tengah-tengah deh, gua kasih jalan tengah ya. Lu nggak percaya ini belum, jadi lu nggak percaya ini udah selesai bull market, lu percaya ini super cycle ya. Nah, tapi lu tahu resikonya kalau sampai lu salah di altcoins kan. Nah, saran gua apa? Udah jangan bertahan di alts. Kalau sampai udah lower high terbentuk, tutup altsnya. Udahlah, BTC-nya naik lagi kan lu tetap cuan. Oh, cuannya kan tapi lebih sedikit, Bang. Iya, lebih sedikit. Tapi resiko lu untuk sampai benar-benar masuk kerak neraka lebih kecil. Mending masuk kerak neraka dan balik lagi, nggak bisa. Begitu nanti deh, gue buat lagi. Gue akan ingatkan sekali lagi ya, kenapa sangat berbahaya kalau kita memegang alts di bear market. Begitu. Nah, ini kan potensi bear marketnya sangat besar. Nah, lu balik lagi mikirinnya tuh resikonya dulu. Di otak tuh resiko dulu. Begitu. Yang bikin lu rungkat di cycle ini apa? Mikirin cuannya doang kan? Yalah. Ya. Jadi iming-imingi modal tipis jadi sultan begitu kan, modal puluhan juta jadi miliaran. Sekarang malah ada yang ngeklaim bisa cuma 1-2 bulan begitu kan. Iya. Ya lihat jadinya seperti apa kan. Hancur kan banyaknya. Ya statistically speaking aja pasti ada lah ya yang hoki 1-2 berhasil. Ada pasti, nggak mungkin semuanya hancur. Tapi statistically speaking dari 100 orang yang nyoba tuh ya 100x dalam berapa bulan, berapa banyak yang jadi cuan, berapa banyak yang beneran profit ya. Silakan cari statistiknya. Banyaknya rungkat. Kenapa? Mikirin cuan dulu instead of mikirin resiko. Kayak gitu. Ya tapi baik lagi, lu udah dewasa semua. Gue lihat demografi orang-orang yang nonton TCI bukan orang-orang umur di bawah belasan tahun ya. Bahkan banyaknya nggak teenager, banyaknya sudah dewasa awal, 20 something lah gitu ya. Yang belasan tuh minoritas ya. Jadi ya lu sudah dewasa, gue bukan bokap lo, lu pikir sendiri seperti apa. Gue kasih datanya aja ke lo. Kan kita dikasih nalar sama Tuhan. Nah silakan dipakai gitu ya. Sip. Beres, kita tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan gue jadi lupa nih ya. Gue harus udah ngomong dari kemarin ya. Ya tapi nggak apalah. Sebenarnya gue sempat di awal banget Januari gue ngomong, cuman gue lupa. Gue sering lupa ngingetin nih ya. Jadi gue tuh akan pergi ke luar negeri nih di akhir Januari. Jadi gue udah siapin beberapa pre-recorded videos ya. Jadi saat gue di sana karena gue udah dapet ultimatum nih, nggak boleh kerja nih ya. Ini bener-bener liburan 100%. Dan relatif lebih lama daripada biasanya. Jadi ya gue udah siapin pre-recorded videos. Nah tinggal ya lu mau nonton atau nggak aja begitu. Karena yang pre-recorded videos itu
memang video-video yang urusannya itu adalah mindset banyaknya ya, banyaknya urusan mindset. Dan sebenarnya menurut gua tuh itu sangat penting, apalagi dalam bear market. Harusnya ya bukan harusnya lah, lebih bagusnya dalam kondisi bear market itu justru mendengarkan video-video yang bentuknya seperti itu ya. Karena kalau secara TA-nya udah limited, TA dan fundamental udah limited gitu ya. Ya gua harap lo enjoy itu nanti ya. Dan apa namanya, otomatis di masa-masa itu nanti gua akan lebih nggak terlalu banyak komunikasi gitu ya, karena ya lagi liburan beneran. Ya sip, gitu aja. Kita tinggal lanjut ke buy limit. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita masih belum ada setup futures, jadi langsung spotnya aja. Spotnya itu ada di angka 93.652, lalu di angka 91.895 yang converse dengan MA20 dan MA50. Sekali lagi gue ingatkan, untuk spot ini adalah untuk orang-orang yang berpikir jangka panjang, minimum 4 tahun ke depan. Ya, buat yang berpikirnya secara cycle atau lebih pendek lagi, boleh skip ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3.320,2. Artinya pada hari ini kita bisa limit posisi short di angka 3.320,2. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short ya. Nah, posisi short kita ini kalau lu mau paling konservatif boleh di sini nih ya. Di angka 3.296,2. Ya, dibilang gede banget sih enggak, tapi oke lah ya. Nah, buat lo yang lebih agresif ya boleh pertimbangkan di MA20 begitu ya. Dan tentunya semakin ke sini MA20 akan semakin ke atas begitu. Jadi ya lo harus update juga ya. Ini namanya MA, moving average ya. Jadi sesuai dengan namanya moving, dia akan bergerak. Nggak bisa lo lihat video gue berapa bulan lalu, wah mana nih nggak kena setupnya. Ya iya bulan lalu cok gitu kan ya. Ya udah gitu aja, kita spot nggak ada ya karena ETH ya. Odds gue in general tidak menjalankan di bear market. Sekarang kita tinggal masuk ke wejangan, walaupun wejangannya mostly di depan ya. Kalau gua sih sekarang berusaha wejangan tuh di depan, karena ya gua tahu para newbies mungkin masih belum kuat nonton video yang cenderung panjang. Kalau buat yang udah senior TCI sih udah wah, udah kayaknya malah kebalik tuh, nggak nonton TCI, nggak nonton DCWT tuh gatal kayaknya. Aduh, ini kayak ada yang kurang. Udah mulai sedikit apa namanya ketergantungan gitu ya. Tapi kalau buat yang para newbies gua ngerti lah, mungkin belum kuat nonton sampai belakang. Makanya gua usahain wejangan taruh depan. Tapi jangan sampai nggak kira-kira juga gitu, karena buat yang masih baru juga ada beberapa kali ya. Soalnya nggak cuma sekali, kalau cuma sekali terserah lah, aku nggak peduli. Udah ada beberapa kali gitu ya orang yang ngomong bahwa aduh apa sih? Jadi intinya apa? Bearish bullish. Wah kalau itu terlalu parah. Karena gue ngomong stance kita tuh di depan begitu. Jadi attention span-nya terlalu pendek. Nah kalau menurut gue, jangan gue nih, ya jangan gue. Kalau lu mungkin salah satu orang yang seperti itu, yang lu ngerasa attention span lu terlalu pendek, lu terlalu gampang untuk pecah fokus, lu harus work on that loh, serius ya, nggak ada alasan. Oh ya bang, lu memang mungkin dari awal gampang nih suka begini. Oh enggak, gue dulu di terapi, gue tuh punya ADD ya, jadi intinya gue tuh sulit untuk fokus lah. Ya lu bisa research sendiri itu apa ya, gue dulu di terapi sama ortu gue. Kenapa? Karena gue sulit untuk fokus. Jadi jangan sampai cari alasan, lu harus benerin, mau nggak mau, lu harus benerin ya. Ya lu bisa kalau zaman dulu, ya mungkin zaman dulu lu harus terapi ke ini, sekarang lu mungkin bisa ada self help begitu. Nah lu coba ya, suka nggak suka harus coba. Dan kalau sampai sekarang pun kalau masih mau dibilang, gue bisa dengan gampang ke distract saat gue mau ngelakuin apa-apa, karena dasarnya gue punya IDD. Jadi nggak ada alasan, tidak ada alasan buat lu, apalagi lu normal nggak didiagnosa apapun, jangan sampai jadi alasan buat bang ya memang beginilah, gue susah bang, gue memang nggak bisa fokus bang. Oh ya nggak bisa kayak begitu ya, harus diusahakan. Hal yang buruk itu harus dihilangkan. Harus minimum ada lu harus ada keinginan untuk menghilangkan hal tersebut. Karena begini, satu hal yang mungkin gue nggak terlalu suka di generasi zaman sekarang tuh, terlalu banyak membuat seperti ini alasan kayak, ya memang begitu bang, gue tuh memang dasarnya seperti ini. Misalkan gitu ya, ya gue memang apa namanya, gue memang ada keterbelakangan kayak begini bang. Oh ya gue memang kurang begini, enggak. Lu harus berusaha. Harus ada keinginan untuk gue nggak bisa, gue pengen lebih dari itu. Karena gini, berapa persen yang ada di otak lu itu akan terjadi. Afirmasi namanya, ya. Afirmasi. Nah kalau lu mengafirmasi hal-hal yang buruk terus terhadap diri lu, ya gue memang begini bang, gue memang begitu, gue memang orangnya kurang pinter bang, gue memang orangnya sedikit boyot bang, gue aja dibilangnya si boyot. Nah dengan lu mengafirmasi itu, lu akan beneran jadi boyot, akan beneran jadi bodoh dan seterusnya. Jadi hati-hati sama apa yang lo afirmasi gitu ya. Karena gue pribadi, gue dulu didiagnosa sama ADD pun sekarang bisa fokus dan ngeliatin chart tuh udah gak masalah begitu. Dengan apa? Ya dengan lu harus terus coba untuk berubah. Karena kalau nggak berubah,
gue dengan gampang misalkan ortu gue bilang, ya susah sih memang anaknya susah fokus gitu ya, ADD begitu susah memang ya. Ya kan jadi kayak on aja gitu kan. Tapi enggak, ortu gue bilang enggak bisa. Harus ada yang diusahakan. Nah, lu juga harus kayak begitu, harus ada yang diusahakan. Nggak bisa lu terima nasib gitu. Ya, sip, udah gitu aja kepanjangan. 3 golden rules, jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.